Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji milik Allah, salawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu mahasiswa saya uh, di mata kuliah metodologi studi Islam ini ya. Kemarin beberapa materi sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan. Ya, terakhir kita berbicara tentang metode dan pendekatan dalam studi Islam. Jadi ada berbagai metode yang bisa kita lakukan. Cuman kemarin sekilas kita bahas dan pendekatan ya, pendekatan juga ada beberapa bentuk pendekatan yang bisa kita gunakan untuk studi Islam dan sudah saya jelaskan dan sudah saya beri contoh. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lanjutan materi tentang metode penelitian. Bagaimana metode penelitian untuk studi Islam. Baik, saya mengambil nih dari buku referensi guru dosen saya di UMY, Bapak Dr. Nawari Ismail ya. Beliau menulis buku tentang metodologi penelitian untuk kajian Islam. Nah, kita akan lihat di sini bagaimana penjelasan buku ini ya. Tentu karena perkuliahan kita singkat ya, kita bahas secara sekilas, nanti materinya bukunya akan saya bagikan. Kalau enggak nanti dicari juga di Google juga ada buku itu, bisa di-download ya dari perpustakaan online UMY ya. Jadi secara umum ya, metode penelitian untuk studi Islam itu secara umum hampir sama dengan yang kita gunakan dalam kajian-kajian di psikologi misalnya, atau di ekonomi misalnya, atau di ilmu-ilmu sosial yang lain. Secara umum sama seperti itu. Tapi nanti ada beberapa perbedaan ya, ada kekhasan atau keunikan dalam studi Islam. Yang mana kalau dalam studi Islam tentu kajiannya adalah berfokus pada masalah-masalah keagamaan ya. Dan masalah keagamaan itu kompleks ya. Nanti dia juga bersinggungan dengan persoalan sosial ya, persoalan ekonomi dan sebagainya. Ya, termasuk nanti persoalan pendidikan dan psikologi. Nah, ini di dalam buku ini disebutkan ada berbagai macam jenis penelitian ya, yang dilakukan oleh orang. Kalau dilihat dari bidangnya, penelitian itu ada penelitian di bidang agama, penelitian di bidang pendidikan, penelitian di bidang bahasa, ekonomi, dan lain-lain. Kalau dilihat dari tempatnya, ada penelitian laboratorium, ada penelitian perpustakaan, ada penelitian lapangan. Ya, lapangan berarti langsung di kondisi nyata. Kalau laboratorium itu di tempat khusus ya, memang dibuat untuk penelitian yang untuk di situ dilakukan rekayasa dan sebagainya. Kalau penelitian perpustakaan itu library research ya, meneliti buku ya, kajian atas manuskrip ya. Kemudian dilihat dari sifat dan tujuannya, penelitian itu ada namanya penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, eksplanatif ya. Kalau penelitian eksploratif itu ciri-cirinya dilakukan kalau pengetahuan tentang objek yang akan diteliti belum ada atau sedikit, maka dieksplorasi. Nah, karena itu pengetahuan atau masalah masih terbuka tentang objek itu. Kemudian dari segi maksud dan tujuannya, memperdalam pengetahuan tentang objek, memperoleh pengetahuan baru atau data awal. Kemudian menemukan atau merumuskan masalah baru secara terperinci untuk menyusun atau menghasilkan hipotesis. Nah, itu eksploratif. Belum ada hipotesis, ya, belum ada hipotesis ya, tapi dia menghasilkan hipotesis. Kemudian berfungsi sebagai landasan bagi penelitian lanjutan tentang objek yang sama. Nah, itu eksploratif namanya. Sementara penelitian berikutnya ya, ada penelitian namanya bentuknya studi kasus ya. Studi kasus itu meneliti tentang uh, peristiwa atau organisasi atau lembaga yang yang memiliki serangkaian peristiwa terjadi di situ ya. Kalau Mulung itu mengatakan studi kasus itu ya penelitian dilakukan atas
uh, sekelompok orang atau sebuah kelompok organisasi atau individu itu bisa dilakukan di situ. Misalnya di sekolah, studi kasus di sekolah, di dan spesifik nanti kasusnya pada kasus apa gitu. Kemudian penelitian selanjutnya ya ada eksperimen tadi yang dilakukan di laboratorium. Jadi jenis penelitian ini banyak ya. Jadi banyak di apa sudah dijabarkan dalam buku-buku metode penelitian. Nah, nanti kita akan lihat apakah metode-metode penelitian ini bisa diterapkan dalam studi Islam. Nah, jadi secara umum seperti yang saya sampaikan tadi, berbagai metode penelitian tadi secara metodologi ya itu bisa saja diterapkan dalam penelitian studi Islam, dalam kajian Islam bisa saja dilakukan ya. Nanti kan masalah dalam studi Islam itu banyak, misal dalam pendidikan misalnya kan. Nah, dalam kajian pendidikan Islam misalnya, itu kita bisa pakai metode eksperimen, kita bisa pakai PTK, kita bisa pakai kuantitatif, ya survei, ya yang tadi sifatnya atau tujuannya eksplanatif, ya atau deskriptif, nah itu bisa kita gunakan semua. Nah, adapun tahap-tahapnya, ya yang namanya metode penelitian itu memiliki tahapan yang baku, yang sistematis, ya sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Ya, dia tidak sembarangan, harus sistematis, dia punya langkah baku yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, nanti di situ berkaitan dengan validitas dan reliabilitas ya dari metode yang kita gunakan, dari instrumen yang kita gunakan. Nah, biasanya dalam sebuah penelitian ya, baik itu penelitian non studi Islam dan penelitian studi Islam, itu langkah-langkahnya sama. Ya, ini nanti akan kawan-kawan jumpai ketika menyusun skripsi. Pada tahap awal biasanya seorang peneliti itu akan berusaha menemukan masalah dulu. Jadi yang pertama dicari kalau kita mau meneliti itu adalah masalah, ya. Masalah di sini bisa berupa memang konotasinya negatif, memang permasalahan, ya. Jadi ada masalah-masalah yang belum terselesaikan dan perlu untuk diselesaikan. Bisa juga persoalan di sini adalah dia lebih ke keunikan ya, ada kelebihan atau keunikan dari suatu peristiwa atau suatu lembaga, satu sekolah misalnya memiliki keunikan, memiliki prestasi yang luar biasa dibandingkan yang lain. Nah, ini bisa kita teliti juga. Jadi ketertarikan kita karena dia punya keunikan, punya kelebihan. Tujuannya apa? Nanti kalau kita meneliti ini bisa diterapkan oleh orang lain, bisa menjadi model, menjadi contoh. Nah, sementara yang sifatnya masalah tadi, misalnya persoalan dalam belajar matematika dan sebagainya, nah ini bisa kita teliti untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, dengan membuat hipotesis misalnya, atau membuat tindakan kalau dalam PTK misalnya. Jadi langkah pertama, ingat langkah pertama kalau kita mau meneliti, besok kalau mau mengajukan judul skripsi, maka yang pertama dibuat oleh mahasiswa itu bukan judulnya, tapi yang pertama kali dicari adalah masalahnya apa. Apa yang mau dia teliti, dia harus paham itu dulu. Ya, bagaimana cara menemukan masalah itu? Yang pertama bisa dengan membaca literatur, membaca buku, membaca penelitian terdahulu, membaca koran, membaca majalah, ya, atau misalnya ya kita bisa pakai cara yang kedua ya, selain membaca literatur tadi kita bisa memakai eh, apa namanya survei, yang melakukan survei langsung ke tempat yang akan kita tuju, yang akan kita jadikan tempat penelitian kita. Jadi kita survei, kita tanya ada persoalan apa di sekolahnya. Nah, sehingga dari situ kita memperoleh pengetahuan bahwa di sekolah itu ada masalah ini dan ini. Nah, kemudian baru kita seleksi dari berbagai macam masalah yang kita temukan tadi, kita seleksi ya. Mana yang akan kita jadikan fokus. Misalnya dari semua masalah yang sudah kita kumpulkan, kita tertarik untuk meneliti bagaimana motivasi siswa dalam pembelajaran matematika misalnya. Karena belajar matematika tadi banyak persoalannya, KKM-nya rendah,
muridnya malas, metodenya nggak menarik, kan banyak masalah tuh. Nah, kita fokuskan ke motivasinya misalnya. Atau ke metodenya juga bisa. Atau ke strateginya juga bisa. Bagaimana sih strategi yang bagus untuk pelajaran matematika ini sehingga murid menjadi tertarik untuk belajar gitu ya. Jadi diseleksi berbagai macam permasalahan tadi untuk difokuskan ke satu topik. Nah, dari hasil seleksi ini nanti baru kita tetapkan judulnya atau tema penelitian kita apa. Nah, tadi misalnya kita tertarik untuk meneliti motivasinya, berarti kita pelajari. Misalnya ingin meneliti motivasi ya secara kualitatif, ingin meneliti misalnya ingin menjelaskan bagaimana motivasi siswa dalam belajar matematika, maka kita buat judul gambaran motivasi siswa sekolah X misalnya dalam pembelajaran matematik misalnya kan. Nah, oke. Atau misalnya fokus ke strategi, maka kita pakai PTK atau eksperimen atau kuasi eksperimen bisa. Misalnya apa? Menggunakan strategi X untuk meningkatkan motivasi belajar atau hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika misalnya. Jadi sudah fokus kita. Jadi judul kita itu berbasis masalah ya, bukan hasil dari menghayal, hasil dari mengawang-awang ya, hasil dari melamun, tapi memang ada nyata masalah di lapangan yang kita teliti, kemudian kita angkat menjadi sebuah judul. Nah, judul yang baik itu seperti itu. Jadi nanti ketika mengajukan judul ke dosen, itu harus paham masalahnya, apa yang mau diteliti. Ya, kenapa kok meneliti itu harus paham, karena dalam ujian skripsi nanti itu akan ditanyakan. Ya. Nah, setelah kita tentukan masalahnya apa dalam penelitian itu, kemudian kita fokuskan masalah, kita tentukan judul. Langkah berikutnya apa setelah kita tentukan judul? Kita susunlah ya latar belakang masalahnya, ya. Apa saja secara teori bagaimana masalah itu muncul, kemudian bagaimana secara yuridisnya, kemudian realitanya seperti apa dijelaskan dalam latar belakang masalah tadi. Ya, dalam proposal penelitian itu akan ditemukan nanti. Setelah kita jelaskan, kemudian kita identifikasi masalahnya, kita rumuskan masalahnya, kita tetapkan tujuannya. Nah, kemudian apa manfaat dari penelitian kita jelaskan semua. Nah, itu biasanya kalau dalam skripsi ada pada bab 1, ya, bab 1. Oke. Ya, jadi itu langkah pertama dalam meneliti. Kita harus menentukan, kita harus menemukan masalahnya dulu. Setelah kita menemukan masalah, kita tentukan judulnya. Ya, kita tentukan judulnya. Judul itu ada kriterianya. Yang pertama, judul itu singkat dan jelas, nggak boleh bertele-tele, terlalu panjang nggak boleh. Ya, ada standarnya biasanya, berapa kata seperti itu. Ini tergantung dari perguruan tingginya. Kemudian ada konsep yang diteliti di judul itu. Jadi ada konsep, misalnya apa? Motivasi, strategi, metodenya, atau medianya. Jadi ada konsep di situ. Ya, jadi di judul harus tampak konsep kita teliti. Kemudian terkait dengan disiplin ilmu dan keahlian kita. Ya, kalau kita di PGMI, di PIAUD, ya berarti kita konsepnya berkaitan, judulnya berkaitan dengan PGMI dan PIAUD. Jangan di luar itu. Ya, Anda PGMI tapi neliti ekonomi, neliti psikologi, ini tidak nyambung. Ya. Nah, kemudian jika ada anak judul, ya itu perlu, kalau perlu tampilkan tidak apa-apa. Ya. Oke. Nah, itu langkah awal dalam meneliti. Nah, setelah kita tahu judul kita, tahu masalah kita, langkah berikutnya kita merumuskan masalah sampai nanti ke manfaat penelitian kita jelaskan secara keilmuan dan secara praktisnya. Nah, kemudian pada bagian kedua dalam proposal penelitian yang biasanya dibuat itu seorang peneliti akan menjelaskan teori yang dia gunakan dalam penelitiannya. Jadi dia pakai teori apa? Nah, teori dalam penelitian itu, kawan-kawan semua, itu harus sesuai dengan konsep atau variabel yang kita gunakan dalam judul. Kalau di judul kita, misalnya gambaran motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika, maka dalam teori kita harus menjelaskan tentang motivasi. Apa itu motivasi? Definisinya, pengertiannya, apa faktor-faktor yang mempengaruhi, jenisnya apa saja, indikator motivasi itu apa saja. Jadi yang kita jelaskan adalah motivasi sesuai dengan judul, bukan kreativitas, bukan bakat. Ya, karena kita fokusnya ke motivasi. Maka bab 2 dalam penelitian itu, dalam metodologi, dalam susunan
metodologi itu harus sama dengan bab 1. Bab 1 itu harus seirama dengan judul. Jadi dia saling terkait tuh. Judul harus berkaitan dengan bab 1 nanti berkaitan dengan bab 2, bab 3 sampai bab 4 ya. Nah, jadi teori yang kita gunakan pada bagian kedua dalam proposal penelitian itu harus menjelaskan konsep yang ada dalam judul kita. Kalau konsepnya ada motivasi di judul kita, jelaskan motivasi. Nah, caranya gimana Pak? Caranya tinggal cari buku, cari referensinya, kemudian buat di bab 2 itu. Ya, dikonstruksi apa namanya itu, direkonstruksi teori di situ ya, disusun lagi teorinya sesuai dengan keperluan penelitian Anda. Ya. Jadi bab 2 isinya itu. Ya, penjelasan teori yang kita gunakan untuk penelitian kita. Kenapa perlu kita jelaskan teori? Karena teori ini nanti akan kita gunakan sebagai alat untuk menjelaskan permasalahan penelitian kita. Itu yang pertama fungsinya. Yang kedua, teori berfungsi untuk menganalisis masalah penelitian kita, kemudian menganalisis data-data yang kita temukan nanti dan nanti menarik kesimpulan ya. Apa hubungan teori itu dengan realita, antara ideal dan realitanya seperti apa. Nah, itu fungsi dari teori. Ya. Jadi berhubungan dia bab 1, bab 2 itu berhubungan ya, teori. Kemudian dalam proposal itu pada bab 3 nanti ada namanya metode penelitian. Nah, metode penelitian itu juga harus sama dengan bab 1, bab 2 dan bab 3. Ya, metode itu kita tinggal pilih. Kita mau survei, kita mau kualitatif, mau kuantitatif, mau eksperimen, mau PTK dan lain-lain, library riset, boleh ya. Tinggal pilih yang mana yang kita mampu, kita punya kemampuan untuk melakukannya ya, kita bisa melakukannya, instrumennya kita punya, silakan kita pilih ya. Di metode itu nanti akan jelaskan apa jenis penelitian kita ya, kemudian settingnya, waktu penelitian kita kapan dilakukan, siapa subjeknya, siapa objeknya, atau kalau dalam kualitatif siapa informannya, itu akan dijelaskan di situ. Setelah itu kita juga akan menjelaskan ya tentang instrumen yang kita pakai dalam penelitian kita, ya, alat yang kita gunakan dalam penelitian kita. Kita pakai angket kah, pakai kuesioner kah, pakai observasi kah, pakai wawancara kah, itu akan dijelaskan instrumen yang kita gunakan. Baik instrumen pengumpulan data maupun instrumen teknik untuk analisis data. Jadi instrumen nanti berkaitan dengan yang kita gunakan untuk melakukan penelitian, mengambil data penelitiannya. Sementara analisis data juga harus berkaitan dengan instrumen. Jadi kalau instrumen yang kita gunakan bersifat instrumen kuantitatif, maka analisisnya juga teknik analisis kuantitatif. Jangan terbalik ya. Jadi harus sama. Kalau kuantitatif instrumen penelitiannya, instrumen pengumpulan datanya, maka teknik analisis datanya juga kuantitatif. Kalau kualitatif, observasi, wawancara, dokumentasi itu kan sifatnya kualitatif, ya tidak bisa diangkakan misalnya. Maka teknik analisis datanya juga kualitatif, tidak bisa diangkakan. Kita nanti menganalisis dari foto, dari hasil wawancara, dari hasil observasi. Kemudian kita juga akan jelaskan pada bagian ketiga ini, pada metodologi penelitian ini, tentang validitas dan reliabilitas penelitian kita. Ya. Validitas nanti berkaitan dengan keakurasian atau keakuratan instrumen yang kita gunakan untuk mengambil data penelitian kita. Sementara reliabilitas ini berkaitan dengan keajekan dari instrumen yang kita gunakan. Ya. Nah, kemudian pada bagian keempat dalam sebuah penelitian, biasanya dalam laporan penelitian itu ada pembahasan. Pembahasan ini menjelaskan tentang hasil temuan kita di lapangan ya. Kita jelaskan dulu tentang profil subjek kita atau profil lokasi penelitian kita. Semuanya dijelaskan secara rinci. Kemudian kita sajikan hasil penelitian kita, hasil yang kita temukan di lapangan ya. Kemudian baru kita bahas. Ya, pada bahasan ini atau pada analisis ini kita mengkombinasikan antara teori dengan data yang kita temukan. Jadi teori tadi yang ada di bab 2 kita gunakan untuk menganalisis masalah yang kita temukan di lapangan atau data yang kita temukan di lapangan. Baru
Setelah selesai kita analisis, kemudian di akhir akan ada kesimpulan. Ya, di bab 5 dalam sebuah penelitian, laporan penelitian biasanya disimpulkan. Ya, ada kesimpulan di situ. Apa yang kita temukan, sesuatu yang baru atau tidak, atau kalau berkaitan dengan hipotesis, hipotesis kita terbukti atau tidak. Ya. Nah, secara umum, gambaran metode untuk penelitian dalam studi Islam seperti itu. Jadi sama dengan uh, ilmu-ilmu lainnya, ilmu-ilmu sosial lainnya. Cuma nanti ada beberapa perbedaan atau kekhasan ya. Dalam studi Islam, ya biasanya yang menjadi bisa dijadikan sebagai sumber kajian itu juga Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi ada permasalahan-permasalahan itu yang berkaitan dengan Quran dan hadis. Jadi ada penguat-penguat dari nas-nas yang sifatnya nakliyah ya untuk menguatkan permasalahan kita, menguatkan teori kita, ya. Kemudian dalam tradisi ilmu klasik ya ini biasanya banyak pakai apa namanya library research. Jadi analisis dari manuskrip-manuskrip yang sudah ada dianalisis, ditafsirkan, dikomentari ya, dianalisis ulang ya. Ini ciri khas dari apa namanya pendekatan studi Islam. Ya, ini di sini perbedaannya dengan metode dalam penelitian barat ya. Nah, baik. Jadi itu secara umum gambaran tentang bagaimana metode dalam penelitian studi Islam. Ya, jadi sama nanti Anda juga akan menemukan dalam metodologi penelitian pendidikan ya, nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh dosennya pada mata kuliah itu tentang bagaimana tahapan-tahapan dalam penelitian ya. Dan juga nanti ada mata kuliah PTK, ada mata kuliah metode penelitian yang lainnya. Baik, saya kira itu saja penjelasan dari saya untuk perkuliahan kita ini. Semoga bermanfaat ya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.